Shalom, ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan topik tentang jangan tutup pintu. Ya, ini bagian kedua. Lalu Samuel ini berkata, oh iya, paham saya Pak. Jadi Allah itu bukan nama pribadi, tapi sebutan ya Pak. Saya jawab, iya bro, orang itu cuma dapat ajaran kayak gitu yang di Facebook itu. Wah, udah langsung semangatnya luar binasa. Dipikir semua orang Kristen Indo itu salah semua ya. Padahal dirinya yang Bagong nambahi, wah bloknya por. Saya ketawa. Ya sebetulnya saya males sih mau nginjil orang yang sudah kena ajaran sesat kayak gitu itu bro. Cuma ya hati saya pas tergerak aja kemarin itu, jadi saya langsung kasih komen di dalam kolom komentar di Facebook itu, Facebooknya dia, karena dia membuat statement atau status tuh seperti itu, mempromosikan ajarannya gitu. Lalu Samuel berkata, oh kenapa ya kok males Pak, kan mereka memang butuh diluruskan Pak. Saya jawab, waduh, sudah ada firmannya bro, bahwa orang yang sudah kena atau kamir bahasa Alkitab oleh ajaran sesat itu nggak bisa dibetulkan dengan omongan saja bro. Kenapa ya? Karena di dalam orang itu tuh ada roh sipiotnya ya, ada roh iblisnya itu loh. Nah ini ayatnya ada di 1 Timotius 4 ayat yang pertama, demikian firman Allah ya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, perhatikan kalimat roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan itu bro ya, ada roh-roh penyesat, artinya di dalam ajaran sesat itu ada roh sipiotnya. Bukan cuma sekedar ajaran saja bro ya. Nah banyak orang tuh tidak tahu kebenaran ini, nah sehingga mereka diajak berdebat malahan dengan dengan harapan agar orang yang diajak debat itu bertobat setelah diinjili gitu loh. Padahal nggak bisa bro, nggak ada ayatnya di Alkitab bahwa setan atau iblis itu bisa bertobat bro, nggak ada ya. Sesat kalau ada itu ya. Ya jadi selama orang itu di dalamnya ada roh sipiotnya ya, ada roh jahatnya ya, mau diinjil sampai mulut berbusa atau sampai doer ya bahkan nggak bisa orang itu bertobat bro, percuma maksudnya. Lalu Samuel berkata, oh gitu ya, wah baru tahu hal ini sekarang saya Pak. Selama ini saya dan orang-orang yang suka debat itu ya berpikir bahwa dengan diajak berdebat maka mereka tuh bisa tahu kebenaran. Nah lalu mereka bertobat gitu Pak. Ternyata selama orang itu di dalamnya ada roh sipiotnya atau roh jahatnya, maka nggak bisa bertobat ya Pak, meskipun sudah dikasih tahu firman Allah ya Pak. Saya jawab, iyalah bro. Ingat, iblis dan anak buahnya itu tidak bisa bertobat. Ingat itu ya, camkan baik-baik. Nah iblis dan anak buahnya atau roh-roh jahat ya, kan banyak sekali ya roh-roh jahat itu, hanya menunggu hari penghakiman itu tiba lalu dihukum di neraka selama-lamanya bro. Jadi jangan lupa itu bro ya, camkan itu. Ada di mana ayatnya? Ada di Wahyu 20 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jelas kan? Lalu Samuel berkata, oh iya ya, jadi kalau gitu percuma aja ya Pak ngajak debat sama orang-orang yang sudah kena ajaran sesat itu ya Pak. Ya karena di dalam orang itu kan ada roh jahatnya ya Pak, nggak mungkin bisa bertobat dong setan itu. Saya jawab, iya bro, makanya
sejak saya tahu ayat itu, maka saya stop berdebat dengan orang-orang kayak gitu, bro. Di samping itu berdebat atau silat kata itu dosa, bro. Lalu Samuel berkata, oh iya kah? Ayatnya di mana, Pak? Nah ini, bro, ya. Baca pelan-pelan ya, sampai paham, lalu diaminkan atau diterima kebenaran itu, bro. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah, perhatikan baik-baik itu ya. Jadi orang yang suka bersilat kata atau berdebat itu malah membuat bingung orang yang mendengar gitu ya. Ini bagaimana kok? Nah, begitulah kira-kira ya. Lalu Samuel ini berkata, oh gitu ya. Iya, ini ada lagi nih tambahannya ya. Kenapa kok orang-orang yang suka bersilat kata itu senang sekali ya? Ternyata mereka tuh cuma apa? Gaya saja ya. Gaya sok tadi itu, sok ya, sok tahu, sok pinter dan sebagainya, pada omong kosong semuanya. Nah, nih 1 Timotius 6 ayat 4 nih. Demikian firman Allah. Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Ya, ini orang-orang yang suka debat atau silat kata tadi ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini firman Allah yang ngomong, bukan saya. Seolah-olah, jadi sok kemelinti pada zaman tadi itu yang saya terangkan di atas itu, bro ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata atau berdebat yang menyebabkan apa? Dengki ya, seidra, melukai, maksudnya fitnah. Nah, ini sudah, ini gandengannya ya. Kalau orang berdebat tuh mesti gandengannya ini, dengki, seidra itu melukai ya lewat kata-kata atau perbuatan, fitnah itu mengatakannya tidak benar, curiga ya, itu saling mencurigai. Itu yang terjadi dalam dunia berdebat itu atau bersilat kata itu, bro. Makanya dilarang ya. Firman Allah melarang kita orang percaya untuk berdebat ya. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, ternyata ada ayatnya ya yang melarang kita untuk berdebat atau silat kata ya, Pak. Wah, banyak orang yang nggak tahu, Pak. Dipikir berdebat itu ya tidak dosa, Pak. Ternyata berdebat itu dosa ya, Pak, karena melanggar firman Allah itu ya, Pak ya. Saya jawab, baru tahu kah? Saya dulu juga suka debat, bro. Di mana-mana, terutama di Facebook itu ya. Wah, baik dalam negeri maupun luar negeri itu saya senang tuh debat sama mereka. Ya, tujuan saya juga sama, pikiran saya juga ingin memberitahu kebenaran kepada mereka, supaya mereka itu bertobat dari jalan yang salah. Itu pikiran saya dulu gitu. Namun sejak saya tahu kebenaran firman Allah yang saya bacakan di atas itu, bahwa saya itu malah berdosa kalau mau debat, karena melawan firman Allah itu kan dilarang. Kok saya tetap berdebat, kan berarti saya melawan, melanggar. Nah, sejak saya tahu ayat itu melarang, makanya saya stop berdebat sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi orang yang kena aliran sesat itu, di dalamnya tuh ada roh sipiotnya. Makanya percuma diinjili, apalagi diajak berdebat. Nggak bakalan mau bertobat, malah bikin mules sama bikin jengkel, bro. Lalu Samuel berkata, oh iya ya. Wah, nah terus jadi solusinya bagaimana, Pak, bila menghadapi orang kayak gitu, Pak? Saya jawab, ya solusinya ya didoakan, bro. Diusir itu keluar sipiotnya itu yang ada di dalam orang itu, bro. Nah, setelah roh sipiot itu keluar, baru orang itu bisa bertobat, menerima Injil, bro, gitu. Selama sipiot itu nggak keluar atau masih ada di dalam orang itu, ya nggak mungkin lah bisa bertobat. Kenapa? Ya karena kan iblis tidak bisa bertobat. Ingat-ingat itu, setan tidak bisa bertobat. Bagaimana setan kalau bertobat? Alkitabnya mana? Ayatnya mana? Tidak ada. Nah, makanya itu ingat-ingat, selama orang di dalamnya ada roh jahat atau sipiotnya, diinjil sampai mulut berbusa ya, ibaratnya sampai lambe duer pada Jawanya.
Ya nggak bakalan dia mau bertobat dong, namanya setan oh. Ya. Nah, kalau orang itu sudah keluar, setannya sudah keluar dari orang itu, baru orang itu bisa menerima kebenaran firman Allah, gitu loh. Nah, lalu Samuel berkata, oh gitu ya, wah baru terbuka mata rohani saya sekarang Pak. Jadi saya juga mau bertobat kalau gitu Pak, dari berdebat lah Pak. Saya pikir tidak masalah, tapi ternyata dosa ya Pak. Saya mau pilih berdoa buat orang-orang yang sudah kena ajaran sesat itu saja Pak. Saya jawab, nah itu betul bro. Jadi berdoa itu sudah jalan satu-satunya untuk menghadapi orang kayak gitu. Jangan malah diajak berdebat, apalagi saling maki, saling hina dan sebagainya. Wah itu sudah terpancing namanya orang-orang yang kayak gitu itu dengan orang-orang yang tidak bertobat itu memang. Ya, jangan dipikir kalau menang debat nanti orang yang salah jalan itu bisa bertobat. Ya tidak mungkin, selama ada roh jahatnya di dalam orang itu sudah tidak mungkin lah ya. Yang terjadi malah sebaliknya ya. Orang yang diajak debat itu malah nanti memaki, memfitnah dan sebagainya, kalau bisa menganiaya, memenjarakan, membunuh, kan begitu. Nah itu memang kuasa jahat atau iblis tidak bisa bertobat, intinya gitulah. Jangan coba mikir-mikir melawan firman Allah bro ya. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, orang kayak gitu bukannya bertobat tapi malah berbuat jahat ya, menganiaya, membenci, membunuh gitu ya Pak. Betul Pak. Nah itu bro, berapa banyak orang yang gara-gara suka debat tuh lalu malah dibenci ya, dianiaya ya, dipenjara dan lain-lain bro. Hal itu yang rugi ya diri sendiri ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi segalanya bro. Lalu Samuel berkata, oh iya ya, wah kasihan juga ya orang yang dipenjara, dianiaya gara-gara berdebat itu ya Pak. Saya jawab, ya makanya bertobat bro, stop berdebat ya, stop beritakan Injil saja di mana-mana, nggak usah berdebat macam-macam Pak gitu, nggak usah. Oke, nanti kita sambung kepada bagian ketiga ya. Tuhan berkati.